Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maharani Azahra dari kelas 2E dengan NPM 2413053145 ingin mempresentasikan hasil resum kelima dari buku Filsafat Politik. Hingga penaklukan Makedonia dan Romawi, pemikiran Yunani didominasi oleh kepatuhan sipil dan religius kepada negara kota. Etika Yunani berkisar pada manusia sebagai warga negara, sebagai makhluk politik dan sosial. Dengan berubahnya cara pandang dunia, etika yang lebih individual dan keragaman sosial semakin menonjol. Dua dari beberapa mazhab filsafat penting yang mengkarakterisasikan periode atau transisi antara Yunani klasik dan Romawi adalah mazhab Epikureans dan mazhab Stoik. Mazhab pertama didirikan oleh Epicurus pada tahun 341 sampai 270 sebelum Masehi di Taman Athena yang dia jadikan sebagai sekolahnya. Filsafatnya menandai suatu nasib yang berbeda dengan nasib para pendahulunya dari Yunani. Mazhab Stoik, institusi akademik Athena terbesar yang terakhir, mempunyai asal mula yang sejaman dengan Epikureanisme. Namun demikian, sejarahnya lebih panjang, doktrinnya tidak begitu kaku, dan pengaruhnya jauh lebih besar. Sebagaimana dikembangkan Stoicisme, ia secara gradual lebih menganggap aspek-aspek positif daripada yang ia tunjukkan pada langkah-langkah sebelumnya. Idenya mengenai masyarakat mistik di mana semua orang setara di bawah satu hukum alamiah yang universal, mulai memperoleh maknanya dalam konteks politik. Tullius Cicero pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi merupakan teoretisi politik terkemuka pada periode Romawi. Tidak memiliki orisinalitas bakat yang diperlihatkan oleh para pendahulu Yunaninya, dia menggunakan pengaruhnya yang kuat mengenai pemikiran Barat. Perannya hampir mendekati peran pemopuler ide-ide yang beragam daripada pemikir mengenai idenya sendiri. Cicero mengikuti pola yang sama dengan dimainkan Plato dalam karya-karya politiknya, baik De Republica maupun De Legibus, ditulis dalam gaya dialog. Dengan percakapan yang berlangsung di taman salah seorang pesertanya selama hari libur. Dalam De Republica, Cicero merujuk pandangannya pada Scipio Africanus, negarawan muda, namun dalam De Legibus dia membuang topeng Scipio. Ketika kami memberikan penilaian menyangkut relevansi Cicero dan pemikir-pemikir Romawi selama pertengahan abad ke-20, ada beberapa faktor yang agaknya menonjol. Salah satunya yaitu bangsa Romawi telah menciptakan kerangka politik yang membantu mempertahankan nilai-nilai negara kota dan menyebarkan ide-ide Helenisme dan kekristenan di seluruh barat. Cicero dan para koleganya memberikan sumbangan penting bagi perkembangan pemerintahan konstitusional. Mereka menganggap negara sebagai juris societas, sebuah masyarakat hukum, terutama karena besarnya pengaruh mereka. Negara mulai menerima teori politik Barat, karakter entitas hukum yang menggunakan otoritasnya dalam batas-batas tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.